Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Sejarah dakwah Rasulullah terbagi ke dalam dua periode, yakni periode Mekah dan Madinah. Semasa di Madinah ada sejumlah strategi dakwah Rasulullah SAW yang diterapkan kepada masyarakat Madinah. Sedangkan waktu berada di Mekah ada dua strategi yang mana sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Sedangkan perjuangan dakwah periode Madinah yang dilakukan Rasulullah tidaklah mudah. Di tempat baru semasa hijrah ini tak sedikit fitnah didapati Rasulullah SAW selama menyebarkan ajaran Islam. Ketidaksukaan Yahudi, kebencian kaum munafik, dan permusuhan kaum Quraisy kerap kali menimbulkan perseteruan yang berujung pada peperangan di masyarakat Madinah. Berbagai persoalan semasa berdakwah di kota yang dulu dikenal dengan Yathrib ini berhasil diatasi oleh Rasulullah SAW. Pada puncaknya, beliau berhasil menaklukkan kota Madinah dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Sedangkan gambaran penduduk Madinah, mayoritas penduduk Madinah merupakan para pendatang yang bermukim di wilayah tersebut. Mereka sendiri dari dua kelompok besar, yaitu Arab dan Yahudi. Bangsa Arab bermigrasi dari wilayah selatan, sedangkan bangsa Yahudi datang dari wilayah utara. Di antara kedua kelompok tersebut, bangsa Arab lebih mendominasi wilayah Madinah. Mereka terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Walaupun dari bangsa yang sama, kedua kelompok tersebut saling terlibat dalam pertikaian dan peperangan untuk berebut kekuasaan di Madinah. Sementara itu, bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai kelompok yang sombong. Mereka menganggap kelompoknya sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kedua kelompok yang mendiami Madinah ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Bahkan keduanya saling mengancam untuk berperang dan saling usir dari Madinah. Strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah merupakan awal dari dimulainya dakwah. Setidaknya ada 4 strategi dakwah pada periode Madinah ini. Keempatnya adalah pembinaan akidah, ibadah, dan muamalah kaum muslim, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslim, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas Madinah. Dalam perjalanannya, ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah lebih mudah diterima oleh bangsa Arab, sebab mereka sebelumnya telah memahami agama-agama ketuhanan. Pada akhirnya Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut strategi dakwah Rasulullah di Madinah hingga akhirnya membawa keberhasilan. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Membangun masjid ini merupakan usaha pertama Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Islam Madinah. Masjid yang pertama dibangun Nabi di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal 1 Hijriah, bertepatan pada September 622 Masehi. Fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW adalah sebagai berikut: sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak, menjadi sarana ibadah seperti sholat, menjadi tempat belajar agama Islam yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin, sebagai sarana sosial, menjadi tempat bermusyawarah dan tempat menyusun strategi perang. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibangun dimaksudkan sebagai langkah untuk mendidik umat bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah mengubah sistem pasar Yahudi yang ada pada saat itu.
Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Selanjutnya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Islam di kota Mekah yang juga ikut berhijrah ke Madinah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah, yang dalam artian penduduk Madinah. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar mereka dapat saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Kaum Muhajirin meninggalkan semua harta benda di kota Mekah untuk hijrah bersama Nabi ke Madinah, sehingga sangat membutuhkan bantuan dari kaum Ansor untuk memulai hidup baru. Persaudaraan ini juga akan membentuk suatu solidaritas antara kedua kaum tersebut yang nantinya sangat penting bagi perjuangan umat Islam. Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan para sahabat dengan kaum Ansor. Sedangkan kaum Muhajirin antara lain yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Amir bin Abdullah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam, dan Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, Sayyidina Abu Hufaizah bin Utbah, Sayyidina Amr bin Yasir, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan dari kaum Ansor yaitu Sayyidina Rijah bin Zubair, Sayyidina Idban bin Malik, Abu Urwaihah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Rabi', Salamah bin Salamah, Aus bin Thabit, Ka'ab bin Malik, Ubbah bin Bishir, Huzaifah bin Al-Yaman, dan yang lainnya. Yang terakhir melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Selama dakwah di Madinah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian untuk memperkokoh posisi kaum muslimin dari gangguan penduduk asli bangsa Arab maupun Yahudi. Hal ini juga dilakukan tak lain untuk menjaga stabilitas di Madinah. Perjanjian tersebut kemudian melahirkan Piagam Madinah. Piagam ini berisi 10 bab, diantaranya pembentukan umat, hak asasi manusia, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, melindungi negara, pimpinan negara, politik perdamaian, dan bab terakhir merupakan penutup. Itulah setidaknya strategi dakwah Rasulullah di tahun pertama Hijriyah. Waktu itu ketika Nabi Muhammad awal mula berada di Madinah, hingga mereka tidak leluasa untuk berdakwah dan melakukan strategi tersebut. Video kali ini, semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.